minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah, tempat kita berlindung, bermunajat, berdoa, memohon ampun dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita minta kepada Allah, dijauhkan Allah kita dari mara bahaya, dijauhkan Allah kita dari ujian-ujian yang membuat kita jauh dari keimanan, dari ketakwaan. Dimudahkan Allah semua hajat, cita-cita, doa, diberikan Allah kemuliaan terhadap kehidupan kita. Kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, diberikan Allah kesehatan, kesembuhan. Saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah dan bencana, diberikan Allah kemudahan jalan keluar. Kepada saudara-saudara kita yang sedang runtuh dan tunduk imannya, diberikan Allah kekuatan kembali pada keimanannya yang baik. Diberikan Allah kepada diri kita keturunan-keturunan mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita semuanya adalah orang-orang yang husnul khatimah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Sebelum kita mulai kajian, mari kita membacakan Ummul Quran Fatihah kepada semua hajat-hajat yang kita miliki. Nanti saya sebut walihajatina waliniyatina. Silakan kita sebutkan masing-masing apa hajat-hajat kita dalam hati, kuatkan. Kita mengazamkan diri, mendoakannya kepada Allah dengan membersamai mengaminkannya. Jadi kalau saya mengaminkan atau membaca Ummul Quran atas hajat saya juga mengaminkan dan membacakan atas hajat semua Bapak Ibu yang ada di sini. Walihajatina waliniyatina, walihajatina waliniyatina, walihajatina waliniyatina, waliniyatin sholihah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, sahil lana sahil. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Kita ini karena masih ahli dunia, jadi hajat dunia kita masih terlalu banyak. Tidak apa-apa, karena hajat dunia kita masih terlalu banyak, kita minta kepada Allah, tapi cara memintanya dengan ketundukan yang ini. Baik, kita lanjut. Kita insyaallah masuk ke dalam bab muraqabah. Kita sudah berada di bab ahwal. Mudah-mudahan bab ahwal ini nanti insyaallah lancar. Ahwal ini sebenarnya seperti yang kita sebut di awal-awal ini. Jadi maqam itu adalah langkahnya, jalannya. Ahwal itu adalah rasanya. Kira-kira gitu ya. Kalau kita pergi ke Brastagi dari Medan, dari komplek kita ini menuju Brastagi, itu namanya maqamnya. Naik mobil ya, dari sini ke sana sampai 2 jam misalnya, itu namanya maqamnya. Ahwalnya apa? Begitu sampai di sana mengalami sejuk, dingin, ya bahagia, menyenangkan, itu namanya ahwal. Kira-kira. Jadi pertama dalam ahwal itu adalah muraqabah. Muraqabah itu merasa selalu diawasi. Nanti kita lihat pengawasannya seperti apa. Jadi ini, kalau kita berjalan dengan anak kita,
atau seorang suami berjalan dengan istrinya, pasti tingkahnya benar. Kenapa tingkahnya benar? Karena diawasi secara langsung. Ada di dekat kita orangnya, kira-kira gitu. Kalau anak kita berjalan sendiri, mungkin dia bisa beli es, yang padahal es itu kita larang meminumnya. Tapi karena dia berjalan dengan diri kita pastikan dia tidak akan beli es. Kira-kira gitu. Kenapa? Karena kita berjalan dengannya. Ada yang nomor 2, mengawasinya ini. Tidak dikasih ibunya uang seumpama dia bisa membeli es, gitu ya. Agar kemanapun dia berjalan, dia tidak akan mampu membeli es. Itu pengawasan nomor 2. Walaupun orang tuanya nggak ikut berjalan dengan dirinya, tapi orang tuanya memberi kelemahan kepada dirinya supaya dirinya tidak mampu berbuat yang dilarang oleh ibunya. Itu pengawasan nomor 2. Apa bedanya? Pengawasan nomor 1, dia tidak punya kekuasaan untuk mengerjakan yang dilarang ibunya karena memang ibunya berada di sampingnya, gitu ya. Nomor 2, dia juga tidak punya kekuasaan mengerjakan yang dilarang ibunya, walaupun dia sebenarnya punya niat mengerjakannya. Paham gak gitu? Artinya gini, kalau dia punya uang, pasti dia beli es. Masalahnya dia tidak punya uang. Tapi ada potensi. Apa potensinya? Kalau nanti di tengah jalan dia berjumpa dengan kawannya yang banyak uang, lalu kawannya mau membelikannya es, maka kemungkinan meminum es juga dia punya. Kira-kira gitu. Tapi kalau yang pertama tadi, kalaupun dia ketemu dengan kawannya di jalan bisa membelikannya es karena ada orang tuanya, pasti dia tidak akan berani minum es. Sudah? Yang ketiga, orang tuanya memberikan dia uang, dan uang itu mampu membeli dia es, mampu dibelikannya untuk es. Tapi orang tuanya memberi penjelasan betapa buruknya es itu kalau dia beli, betapa jeleknya hasil yang akan dia dapatkan kalau dia tetap membeli es, betapa murkanya orang tuanya kalau dia tetap membeli es, betapa sayangnya orang tuanya kepada dirinya, maka tolong jangan beli es kalau kau masih sayang kepada ibu. Maka dia keluar dan dia tidak membeli es. Itu juga bagian dari pengawasan. Apa bedanya? Pengawasan yang nomor 3 itu adalah kefahaman tentang ketidakbolehan, walaupun dia punya potensi melakukan ketidakbolehan. Ya. Jadi muraqabah ini, tiga ini punya peluang. Nanti kita di mana? Pada orang-orang yang Allah sudah tinggikan ilmu, Allah baguskan adab, maka sebenarnya muraqabahnya pada level 3 tadi. Tapi kalau dia melenceng, maka dosanya akan lebih besar. Karena prinsip nomor 3 tadi amanah. Kalau nomor 2 keterpaksaan. Kalau nomor 1 dipaksakan. Dipaksakan. Kita pada posisi yang mana? Inilah nanti yang menentukan. Makanya kenapa ada, lagi-lagi saya cerita thariqat itu, kenapa ada makom-makom dalam thariqat, kira-kira gitulah. Atau yang kedua, kenapa ada orang, ini mohon maaf ya, tapi jangan menghakimi siapapun. Kenapa ada orang berdoa kaya raya tapi tak kaya-kaya? Secara dunia mungkin levelnya berada di level 2. Keamanahannya Allah sudah paham tidak tinggi, tapi rasa patuhnya tinggi. Jadi ini, ada orang rasa patuhnya tinggi tapi amanahnya kurang, maka Allah seimbangkan level hidupnya sesuai dengan grade-nya. Nanti kalau kau dikasih uang banyak, beli es kau,
Tapi kalau kau tidak ada uang, pandainya kau tidak minum es, maka lebih bagus kau tidak usah dikasih uang supaya kau tidak minum. Gitu deh. Maka kapan harta menjadi sia-sia? Kalau harta yang Allah amanahkan kepada kita membuat kita semakin jahat. Nah itu dia. Di situ nanti level. Maka lagi-lagi memang kita harus memakai pendekatan keamanahan sebagai prinsip pengawasan. Jadi Allah mengawasi kita dengan harta-harta yang Allah amanahkan kepada kita. Ingat, Allah amanahkan, Allah beri kita anak sebagai cara Allah mengawasi kita. Ingat itu. Allah beri kita jabatan sebagai cara Allah mengawasi kita. Allah beri kita harta, tabungan, deposito, segala macam sebagai cara Allah mengawasi kita. Pada pendekatan mana pengawasan itu? Manzal lazi yuqidullaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Saya lupa surah apa itu, nanti coba baca. Ya. Manzal lazi yuqidullaha qardan hasanan. Siapa yang mau kasih Allah pinjaman? Sebenarnya tak pernah lulus. Jadi nanti kalau prinsip harta adalah prinsip keseimbangan untuk berbagi. Itulah amanahnya, itulah pengawasannya. Gini, tingkat kepelitanmu seberapa tinggi ketika kau diberi kepercayaan mengelola yang banyak. Kenapa saya sebut itu? Karena memang itu perintah di dalam Al-Quran yang berulang-ulang, baik dalam bentuk yang sirriyah maupun dalam bentuk yang qat'iyah. Apa itu? Ketika Allah sebut amanu, pasti Allah imbangkan dengan wa'amilus soleh. Pasti itu, silakan cek ayatnya. Ketika Allah sebut amanu, pasti diimbangkan dengan amal soleh. Amal soleh itu interaksinya sosial. Amal soleh itu kalau punya harta berbagi. Amal soleh itu kalau punya jabatan maka berbuat baik. Amal soleh itu kalau kau punya ilmu maka bermanfaat. Gitu. Kenapa? Karena semua yang Allah berikan kepadamu adalah amanah, dan amanah itu cara Allah mengawasi dirimu. Nah, itu ya. Maka orang yang tidak banyak hartanya sebenarnya Allah mengurangi cara pengawasannya terhadap amanah, tapi bukan berarti Allah tidak mengawasinya. Maka gini Pak, semakin banyak CCTV, semakin stres kita sebenarnya. Benar ya? Begitu mau masuk ke satu ruangan, dia sebut ruangan ini ada 6 lantai. Setiap lantai ada 74 CCTV. Bahkan di dalam toilet pun ada CCTV. Itu stres kita masuk ke dalam. Tapi kalau kita masuk ruangan, dia sebut ruangan ini 5 lantai. Setiap lantai hanya ada 1 CCTV. Maka kita akan lebih tenang. Bagaimana mungkin kita merasa diawasi oleh harta kalau orang harta kita tidak ada? Gitu. Jadi berita bahagia kepada orang yang tidak punya harta, ini yang saya sebut, inilah berita bahagianya. Jadi kalau ditanya apa hiburan bagi orang-orang yang miskin dunia, hari ini saya sudah sampaikan informasi bahagia. Apa berita bahagia orang yang nggak punya jabatan? Tidak ada CCTV dalam jabatan. Orang dia tidak ada jabatan. Gitu. Kalau kita paham bahwa alat ukur yang paling benar dalam kehidupan kita ini adalah Yawmil Hisab. Itu alat ukur. Makanya ini saya sampaikan bulan lalu atau minggu lalu kan saya bilang. Ya, ada orang masuk ke mall, ke supermarket, dia iri dengan orang yang banyak belanjaan, lalu membayar, sementara dia hanya beli 1. Anaknya bilang sama ibunya, sedih kali kita ya hanya beli 1. Jangan sedih nak. Orang banyak-banyak ambil di keranjang belanjaan itu, dia juga punya konsekuensi harus membayarnya. Kalau kita hanya 1 yang kita ambil, kita hanya bayar 1. Kita tidak bisa, kita tidak bayar 1 supermarket ini. Jadi sebenarnya begitu. Jadi oleh karenanya sampai pada yang saya sebutkan ini, tidak ada kecemburuan kita terhadap keduniaan. Kenapa? Karena keduniaan itu bagian dari cara Allah mengawasi kita. Sebenarnya sudah selesai nih Pak. Kita lanjut berikutnya ini.
Tapi pelan-pelan kita, ini sebenarnya saya sampaikan ini kesimpulan ini, inilah kesimpulan. Maka nanti orang yang berjalan, karena ini adalah ahwal, rasa yang tidak bisa diusahakan, rasa yang didapat sebab kita melewati makom-makom yang saya sebut tadi itu, mulai dari taubat, wara, zuhud, qanaah, sabar, tawakal, ridho, ikhlas. Kita melewati itu, maka Allah merasa memberikan kita rasa yang tinggi terhadap di pengawasan. Kita menganggap anak itu cara Allah mengawasi kita. Kita menganggap semua harta dunia cara Allah mengawasi kita. Ilmu yang tinggi cara Allah mengawasi kita. Jadi ini nanti ketika kita merasa diawasi, apa yang terjadi kepada diri kita? Pertama, merasa perfeksionis. Jadi perfeksionis pada pendekatan keakhiratan itu penting. Ya, menunjukkan sikap kesempurnaan kepada Allah, walaupun di hadapan Allah belum tentu kita sempurna. Bagaimana? Pergi datang ke masjid, ya, membaguskan fitrah kehambaan. Bagaimana cara kita membaguskan fitrah kehambaan? Baguskan toharohnya, ya, luruskan softnya, luruskan kiblatnya, tundukkan pandangan. Kira-kira gitu. Jadi dalam pendekatan fikih, semakin kita ingin membersihkan diri kita di hadapan Allah dalam sholat, semakin perfeksionis kita di hadapan Allah SWT. Kira-kira gitu. Sama seperti orang yang kalau dia dapat gaji, dapat uang, lalu risih dia kalau seandainya dia tidak membayar zakatnya misalnya. Risih dia kalau dia tidak berinfak. Sama kayak ada orang begitu datang ke masjid, dia bawa dompet, agak risih dia kalau tidak berinfak walaupun berapapun. Kira-kira gitu. Jadi kalau ini sudah muncul di dalam diri kita, berarti keikutsertaan diri kita merasa diawasi oleh Allah sudah tinggi. Gini Pak, siapa yang sering merasa diawasi oleh Allah dalam tubuh kita? Ruh. Tapi jasmani jarang. Jasmani ini responnya hanya kepada sesama manusia. Jadi kalau ada orang sudah dari jauh nengok kita serius gini, kita merasa bahagia. Lalu kita bilang gitu dekat, kenapa? Kau lihat bajuku cantik ya? Kenapa? Karena responnya jasmani dengan jasmani. Tapi ruh itu responnya ke atas. Makanya kalau ada orang merasa tidak tenang hatinya, dia belum sholat asar padahal sudah mendengar azan, berarti sensitivitas ruhnya tinggi. Kenapa? Merasa diawasi. Walaupun pada kok belum sholatnya, kira-kira gitu. Tapi memang enggak. Dan itu menurut saya tidak bisa dibuat-buat. Makanya saya bilang itu ahwal. Tidak bisa dibuat-buat. Sama seperti orang tuh, ya, dari masjid, dari rumah dia sudah niat mau infak, sudah disiapkannya uangnya, tapi karena dia masbuk, lupa dia memasukkannya. Begitu dia pulang, baru teringat, aduh, ini belum tadi nih. Nah, kalau ada orang yang tidak tinggi responnya, dia bersyukur, alhamdulillah anda jadi. Tapi kalau sensornya bagus, dia merasa terhutang itu. Ini harus disalur ini. Tapi kalau orang yang tidak tinggi responnya, berarti Allah tidak izin saya infak, ada tidak apa-apa, ini untuk dimakan. Kira-kira gitu. Nah maka tinggal pilihannya yang mana. Sama seperti prinsip keamanahan, ya. Kalau ditebar uang di pinggir-pinggir jalan itu, ya kan, kita lewat. Pertama, ghirah kita mengambilnya tinggi enggak? Nah, Pak Ustadz tengok uangnya. Kalau uangnya 1000-an, insya Allah saya cari siapa yang punya itu. Tapi kalau uangnya 100 ribuan juga agak ngeri juga itu saya. Nah Allah juga gitu. Di bumi ini Allah tebar harta-harta itu yang kadang-kadang kita mengambilnya asik, tapi tidak hak kita. Nah kira-kira gitu. Sensornya tinggi enggak? Nah, gitu. Jadi kalau sensornya sudah mulai tinggi, alhamdulillah, berarti cara Allah mengawasi kita dan kita merasa diawasi oleh Allah sudah tinggi. Gitu ya. Oke, kita baca dulu kertas-kertas ini supaya kesimpulan ini didukung oleh data-datanya. Ahwal itu kita mulai dari bawahnya ya. Bentuk jamak dari hal. Hal itu diartikan kondisi atau keadaan mental. Jadi ahwal itu sebenarnya sesuatu yang tidak kelihatan. Sesuatu yang tidak kelihatan.
rasa cinta, rasa sayang, rasa benci, rasa jenuh, itu digolongkan pada sesuatu yang immateri, tidak kelihatan, tapi dia dominan. Ya, anak-anak muda kita, anak-anak muda selalu dia bilang bete, apa itu? Bad mood dia misalnya. Bad mood itu sangat mendominasi hidup manusia. Kalau dia bad mood, semuanya salah. Padahal bad mood itu tidak pernah kelihatan. Jadi sebenarnya inilah ahwal itu. Ahwal itu termasuk rasa bahagia. Makanya kalau ada orang merasa bahagia dalam ibadahnya, dalam hidupnya, dalam kesehariannya, berarti dia sudah mengalami halnya atau ahwal. Oke ya. Jadi hal itu adalah keadaan mental yang dialami oleh para sufi di sela-sela perjalanan spiritualnya. Itu menurut ya buku tentang tasawuf antara Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Jadi ahwal itu tidak bisa dominan. Dominan itu maksud saya kadang-kadang rasanya itu berjalan stagnan atau berjalan normal, tidak. Ahwal itu dia hilang, muncul, timbul, hilang lagi, timbul, hilang lagi, kira-kira gitu. Dan itu harus kita pelihara sebenarnya. Bagaimana cara memahamkan ahwal itu? Itu tadi, kalau responnya sudah muncul berarti ahwalnya sedang tinggi. Sama kayak orang kalau berzikir. Ini contoh sederhana saja ya. Tiba-tiba dia setiap mengucapkan astagfirullah, semacam menghangat. Kalau istilah saya menghangat gitu ya, boleh bulu ya. Menghangat gitu. Menghangat itu. Berarti ahwalnya hidup. Ya, sama kayak kita naik mobil, speedometernya hidup atau enggak. Tiba-tiba udah nyorong aja waktu keretanya. Kenapa? Rupanya ampere minyaknya habis, enggak hidup. Tidak hidup. Dia enggak tahu kapan habis bensinnya, kapan tidak. Tapi kalau ampernya hidup, kita mampu merasakan. Nah, makanya di awal-awal lalu saya sebut ada nanti zikir-zikir yang mampu cepat merespon ruh kita. Ada yang tidak. Kalau saya melihatnya begitu, misalnya gini. Kalau dia membaca la ilaha illallah, responnya rendah. Tapi kalau dia membaca subhanallah, responnya tinggi. Berarti ruhnya sangat membutuhkan zikir subhanallah. Kira-kira gitu. Kalau mau sampai kepada jalan tariqahnya. Ya, walaupun saya tidak mau mengikat itu. Ya, harus begini. Makanya lagi-lagi itu kalau tariqah kan dia, ayo ini langkah pertama ya. Kita la ilaha illallah 1000 kali semua. 1000 kali semua. Jadi ada yang ini slowly, ini hard, ini down, ini high. Jadi beda-beda responnya. Makanya nanti tuan gurunya bilang, wah kau sudah sempurna ini, kau masih lanjut lagi. Karena dia mampu melihatnya. Nah, kalau saya justru memahaminya, ruh kita punya ekspektasi tersendiri tentang ghirah zikirnya. Beda-beda. Saya merasa sangat bahagia kalau saya mengucapkan hasbunallah. Makanya itu pembuka ceramah saya, tidak pernah berhenti di mana-mana. Karena menurut saya hasbunallah itu punya respon tinggi kepada diri. Tapi Bapak Ibu mungkin beda, tidak sama kita. Terserah mau yang mana. Ada orang hari ini sedang bahagia, dia berzikir Ar-Razzaq, 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 Ar-Razzaq. Allah mau memberi rezeki. Ada orang yang justru dia merasa ya Fattah, ya Fattah. Dia merasa ingin diberi kemenangan. Tapi menurut saya memahami itu penting karena itulah bagian dari akwal itu. Ya. Kalau mau beli gunting jangan ke toko roti, itu kesimpulannya. Kalau mau beli gunting jangan ke toko roti. Walaupun saya yakin di toko roti ada menyimpan gunting. Kau takkan mungkin membelinya, paling kau bisa meminjamnya. Paham nggak gitu? Wah, beli gunting. Kami nggak jual gunting, tapi kami punya gunting. Kalau mau pakai aja lah sebentar. Paling begitu. Nah gitu. Makanya silahkan beradaptasi dengan sesuatu yang kita pahami. Baik ya, awal itu di bawahnya sesuatu yang secara langsung dirasa. Jadi langsung, kata kuncinya itu secara langsung. Jadi tidak bisa kita pinjam. Misalnya beliau ini sedang asik merasa tentang keampunan Allah. Saya ingin meminjam rasa dia, tidak bisa. Tapi kalau saya minta ajari beliau, tolonglah ajari saya zikir apa yang paling bagus, mungkin bisa. Tapi rasanya tidak bisa. Misalnya saya tanya, Pak, Bapak kenapa kok awet muda aja saya lihat?
Apa zikir? Oh, kalau saya zikirnya setiap hari subhanallah. Itu ilmunya. Saya pinjam zikir itu. Saya ambil ilmunya, saya amalkan. Apakah saya kelihatan muda seperti dia? Tidak. Karena energinya beda-beda. Nah, gitu. Jadi saya mungkin pada bab ini agak berbeda dengan paham-paham Thariqah itu. Kalau Thariqah itu mungkin begitu. Kalau mau kaya ini, kalau mau beda-beda. Nah, gitu ya. Jadi langsung atau dihadirkan Allah dalam perjalanan kesufiannya. Jadi dihadiahkan Allah itu misalnya gini ya. Dia berjalan, dia sudah bawa bekalnya, tapi di tengah jalan Allah kasih bekalnya. Kira-kira gitu. Allah kasih bekalnya. Siapa di sini yang haji 2 tahun belakangan ini? Tahun 2. Jadi waktu berangkat, saya cerita dikit ya, enggak apa-apa ya. Tahun 2018 berangkat dari Madinah.